Fajar. Saya berasal dari Aceh Besar. Baik, saya akan mensimulasikan sesi kedua, yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu pada sore yang berbahagia ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan serta umur panjang sehingga kita masih berkesempatan untuk pertemuan kali ini ya ibu-ibu ya. Iya. Ya, sebelumnya udah pada makan semua Bu tadi siang? Alhamdulillah sudah. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi nutrisi juga perlu Bu ya. Jadi sebelum kita pergi pertemuan biar kita punya tenaga dulu, kita makan dulu kayak gitu kan. Jadi ibu-ibu pada hari ini kita akan melanjutkan sesi berikutnya seperti yang saya katakan kemarin. Ada yang ingat Bu masih sesi sebelumnya? Masih. Iya, tentang apa Bu? Pengelolaan keuangan. Ya, bagus sekali ya Ibu. Ya, bagus sekali tentang pengelolaan keuangan. Jadi apa udah Ibu terapkan di rumah Bu? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah ya. Bagaimana Ibu menerapkannya Bu? Saya lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan pribadi saya. Saya mementingkan keluarga saya. Ya, berarti Ibu udah sangat bagus dalam mengatur keuangannya Bu ya. Ibu-ibu, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang meminjam dan menabung secara cermat ya Ibu ya. Saya akan meminta waktunya sekitar 1 jam Ibu ya. Bisa ya? Bisa. Jadi saya akan membagikan 3 kelompok dulu. Yang kelompok pertama ada Bu Nina, kemudian kelompok kedua ada Bu Salimah, dan kelompok ketiga ada Bu Manisarah ya. Kemudian kita mau yel-yel dulu nih Bu. Jadi kita tepuk P2K2 aja ya. Iya. Tepuk P2K2. Temuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu, jadi kita kan hari ini belajar tentang meminjam nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu, di antara ibu-ibu ada yang pernah meminjam uang, baik itu di bank ataupun di saudara? Pernah. Tidak pernah ya? Iya. Jadi kenapa tuh Bu Ibu pinjam uang? Karena kan pendapatannya tidak tetap. Jadi tidak. Ya, jadi kadang-kadang saya tidak punya uang, jadi saya pinjam uang keluarga saya. Oh iya Bu. Mungkin bisa jadi pendapatannya kurang ya Bu ya. Jadi tidak mencukupi untuk kebutuhan ya. Ya. Jadi kita harus meminjam. Tapi meminjamnya itu Ibu harus ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kita meminjam itu harus dengan secara cermat. Mungkin ibu-ibu bisa menyimak video berikut ini tentang Ibu Lili. Ya. Bisa dilihat ya ibu ya. Setelah kita nonton video ini, apa yang ibu-ibu bisa simpulkan ibu? Apa masalahnya? Apa yang masalah dari Ibu Lili itu? Bagaimana masalah keuangannya Bu? Masalah keuangannya agak kurang, jadi Bu Lili meminjam uang. Ya bagus sekali ya Bu ya. Jadi betul sekali seperti Ibu Salimah katakan bahwasanya Ibu Lili kekurangan uang ya. Jadi sulit untuk mengendalikan pengeluarannya sehingga Bu Lili perlu meminjam uang gitu. Meminjam uang kepada orang lain gitu kan. Jadi ketika kita meminjam, kita harus cermat ibu-ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah sebaiknya kita meminjam itu hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Misalnya nih, kita butuh hari ini kita kurang pendapatannya, tapi perlu untuk beli susu anak gitu kan. Susu anak itu kan adalah salah satu kebutuhan ya ibu ya. Jadi kan mau tidak mau kita harus meminjam gitu. Tapi kalau keinginan misalnya ibu pengen baju baru nih, itu kan keinginan Bu. Jadi sebaiknya ditunda dulu. Jadi kalau kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan keinginan yang bisa ditunda. Jadi kalau yang bisa ditunda aja dulu, jangan dibeli dulu gitu ya. Dan juga untuk kegiatan produktif seperti untuk modal usaha, mungkin modal usahanya kurang gitu. Jadi perlu bantuan dana, jadi sehingga meminjam uang kepada orang lain gitu. Itu boleh ya ibu-ibu ya. Kemudian apabila ibu-ibu punya tabungan ataupun aset,
itu dulu yang harus digunakan. Misalnya nih, ibu-ibu ada tabungan di bank gitu, itu dulu yang harus digunakan ibu-ibu ketika ibu-ibu memerlukan dana gitu kan. Kemudian sesuaikan juga jumlah yang ibu pinjam itu dengan pendapatan ibu-ibu gitu. Jangan nanti lebih besar pasar daripada tiang, jangan lebih besar peminjaman daripada pendapatan ibu-ibu, jadinya akan sulit untuk membayarnya gitu kan. Kemudian sesuaikan juga waktu pengembaliannya dengan pendapatan ibu-ibu gitu. Dan bandingkan tempat meminjam yang bunganya itu agak lebih rendah ibu-ibu. Jadi kan ada beberapa tempat nih, tempat peminjaman. Jadi dibandingkan dulu mana bunganya yang lebih rendah, itu yang harus ibu pilih gitu. Kemudian ada tempat-tempat untuk meminjam uang. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu tempat-tempat untuk meminjam uang. Ibu biasanya pinjam uang di mana, Bu? Kalau saya sih sama saudara. Sama saudara ya, Bu ya. Ya, kan lebih baik kalau kita pinjam uang itu dengan saudara kita dulu gitu. Karena apa? Bunga tidak ada kan? Kalau sama saudara tidak ada bunga. Kemudian mungkin bisa saja kita pengembaliannya bisa kapan saja. Ketika kita sudah ada uang baru kita kembalikan gitu kan? Tidak ada batas waktunya gitu. Jadi ada beberapa tempat nih untuk meminjam uang. Yang pertama itu adalah kerabat atau saudara kita gitu. Jadi apa yang pertama prosesnya itu mudah, kemudian perlu jaminan, ada gitu kan. Ada batas waktu peminjaman. Ya mungkin bisa jadi ada batasan waktu ketika kita berjanji, oh ya saya pinjam uang sebulan ya, nanti bulan depan saya bayar. Koperasi dia cenderung rumit ya. Dia harus ada beberapa syarat seperti KK, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian perlu jaminan ya, perlu ya. Kalau misalnya koperasi perlu. Kemudian ada batas waktunya, iya. Kemudian bunganya juga cenderung rendah kalau di koperasi ya ibu-ibu ya. Dan periodenya tidak disesuaikan. Kemudian yang terakhir ada di bank. Nah, bank ini yang paling rumit ATM-nya. Jadi, tapi uang peminjamannya lebih besar gitu kan. Karena kan dana yang dimiliki oleh bank lebih besar, sehingga dia bisa mengeluarkan dana yang lebih besar, namun dia memerlukan ini Bu, perlu jaminannya. Jadi apa jaminannya? Bisa rumah, bisa mobil, bisa kendaraan, dan apapun itu, oke? Kemudian ada batas maksimalnya, iya ada. Nah, apakah ibu-ibu sudah menabung ibu-ibu? Belum ya. Ya mungkin kedepannya akan lebih baiknya untuk menabung ibu-ibu. Karena kenapa? Menabung ini sangat penting ibu-ibu. Ketika kita perlu sewaktu-waktu mungkin saja sakit gitu. Hari ini kita sehat, tapi besok belum tentu kita sehat. Mungkin besok kita sakit gitu ibu-ibu ya. Jadi kita perlu untuk menabung. Jadi ibu-ibu udah pernah menabung ibu-ibu? Saya sih belum. Belum ya? Ya kenapa Bu belum menabung? Karena kan pendapatan saya tidak menentu, jadi saya belajar untuk kebutuhan saya sehari-hari saja. Terima kasih Bu ya atas pendapatnya. Jadi bisa jadi mungkin belum bisa menabung saat ini, tapi sebaiknya ibu ya untuk kedepannya bisa lebih giat lagi untuk menabung. Setidaknya tidak besar, tapi kita harus disiplin gitu. Walaupun sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan. Jadi menabung itu sangat penting nih ibu-ibu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu sangat diperlukan uang yang kita tabung itu. Contohnya kita sakit nih Bu, hari ini kita sehat, tapi besok bisa jadi kita sakit gitu kan. Dan kita sangat butuh uang itu ketika kita berobat, sehingga perlu adanya uang tabungan gitu kan. Jadi untuk kedepannya semoga bisa diterapkan nih Bu dalam sehari-hari. Ada tips-tips untuk menabung. Jadi agar sukses menabung itu kita harus disiplin menabungnya Bu. Jadi tiap hari rutin kita tabung, walaupun hanya 5.000 sehari. Nah, kita rutin menabungnya. Kemudian kita harus punya rencana dulu nih, apa tujuan kita menabung. Contohnya kita untuk apa menabung? Misalnya kita nih lagi hamil, untuk membiayai persalinan gitu kan. Jadi perlu adanya uang untuk biaya persalinan, sehingga kita butuh uang nabung gitu. Jadi punya tujuan tertentu gitu, sehingga sangat penting menabung itu ketika kita memiliki tujuan. Kemudian uang yang kita tabung itu disisihkan Bu, jangan ditunggu dulu. Oh sisa pengeluarannya sekian baru kita tabung, itu akan sulit Bu. Bisa jadi sisanya malah minus gitu kan. Malah kita harus pinjam punya orang, tapi kita
terpaksa menabung kan akan sulit gitu kan. Nah, jadi harus disesuaikan, disisihkan dulu Bu, berapa pendapatan Ibu disesuaikan aja gitu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu nih. Kemudian ada beberapa tempat untuk menabung ya. Yang pertama, kalau mungkin dari kecil kita terdidik untuk menabung, biasanya di celengan Bu ya, celengan ayam atau celengan boneka gitu kan. Itu bisa juga. Kenapa dia lebih mudah gitu? Kapan kita mau nabung bisa aja gitu. Ambil sewaktu-waktu ya. Kemudian ada biaya ADM-nya ya. Kemudian mendapat bunga tidak dan ada resiko dicuri ya. Kemudian koperasi, lokasinya mudah, setorannya harus di rutin ya. Bisa diambil sewaktu-waktu ya juga, ada ADM-nya ya. Kemudian mendapat bunga ya juga, ada resiko dicuri tidak. Dan bank dia lokasinya sulit dijangkau ya Ibu ya. Bisa jadi di kecamatan gitu kan. Kemudian setorannya harus rutin, tidak kapan aja kita mau tabung di bank bisa gitu kan. Tidak dipatok berapa gitu. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu ya, ADM-nya ya, kemudian mendapat bunga ya, ada resiko dicuri tidak. Jadi Ibu bisa sesuaikan nih dengan kepentingan Ibu gitu kan. Mana yang kira-kira lebih efektif menurut Ibu gitu. Yang penting Ibu sesuaikan aja dengan dana Ibu gitu kan. Misalnya arisan dipatok 500 per bulan, mungkin keberatan gitu. Jadi kita bisa gunakan yang lain. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ya? Bolehkan apa materi kita pelajari hari ini Bu? Bisa. Ya bisa. Coba ya Ibu. Ini sebelum minjam kita lihat dulu itu kebutuhan atau enggak. Kalau kebutuhan dari kita pinjam, kemudian kita lihat juga tabungan kita, kalau masih ada tabungan itu nggak usah dipinjam juga. Yang ketiga itu kita mencari tempat peminjaman yang bunganya itu rendah, jadi kita tidak kesulitan ketika kita memberikan uangnya. Ya. Terima kasih Bu, bagus sekali ya Ibu ya. Kita tepuk salut dulu untuk Bu Salimah ya. Tepuk salut, 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 salut. Nah, masih semangat Bu? Masih. Coba Ibu berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Coba Bu. Berdiri. Ya. Tepuk semangat Bu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Dah, terima kasih Bu ya. Silakan duduk kembali. Ya, bagus sekali ya Ibu-ibu. Jadi semua yang kita pelajari hari ini harus dipraktekkan di rumah. Jadi bagaimana cara kita meminjam dengan cermat. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang saya katakan tadi. Dan juga kita harus sering-sering menabung Ibu ya. Jadi tempat menabung juga disesuaikan dengan keinginan ibu-ibu sekalian gitu kan. Jadi dilihat tempat yang mudah dan juga bunganya tidak ada gitu. Atau bunganya kecil. Mungkin hanya ini untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari sesi memulai usaha nih Ibu ya. Jadi kita akan ketemu lagi tanggal insya Allah tanggal 15 Juli. Jadi 15 Juli siang juga ya Bu ya, jam 3. Mungkin hari ini cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Saya akhiri dan saya tutup sesi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.